Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Yang menarik di sini adalah di ayat 19. Dikatakan di sana, dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kemarin ini saya pergi ke rumah duka bersama dengan teman saya. Dan teman saya bercerita tentang seorang pelajar yang mengakhiri hidupnya hanya karena diputus oleh kekasihnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengatakan di sini hanya karena seolah-olah itu masalah yang sangat sepele. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita banyak sekali permasalahan atau perkara-perkara yang mungkin muncul di dalam perjalanannya. Bagi sebagian orang, hal itu terasa berat ketika menimpanya di dalam perjalanan kehidupannya. Dan bagi sebagian orang lagi, cuman begitu, kenapa sampai senekat itu? Sampai mengingkari imannya bahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayat yang ke-19 ini sangat mencerminkan apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak Ibu, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ketika kita sedang berjalan, kadang kita sibuk memikirkan apa yang harus kita lakukan dan nanti sampai di tempat tujuan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita katakan dan lain sebagainya. Sampai kita lupa untuk melihat sekeliling kita. Kita terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita. Dan kita lupa untuk melihat secara luas, membuka pandangan kita. Sehingga kita tidak dapat mensyukuri ataupun kita tidak dapat melihat bagaimana indahnya alam ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk itu juga ketika mengalami permasalahan, ingat-ingat di dalam perjalanan kehidupan kita ini terkadang kita harus menarik diri, melihat lebih luas untuk dapat bersyukur dan berterima kasih. Sehingga kita selalu punya harapan dan kita bisa melihat bahwa ada di luar sana hal-hal yang bisa kita alihkan perhatian kita dan kita mengisi hidup kita dengan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka bertahanlah. Tugas kita hanya bertahan. Maka dari sanalah Tuhan akan berkarya, bekerja dan melihat bagaimana kamu juga mempertahankan imanmu. Teruslah berjalan bersama Tuhan dan ingat ayat yang ke-19 ini, dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Kau mengingatkan kami kembali untuk bertahan dan menjalani kehidupan kami, mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, termasuk melihat sekitar dan sekeliling kami, sehingga kami tidak sibuk sendiri dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kami saja. Tuhan, berikanlah kami rahmat-Mu agar kami dapat selalu bersyukur dan berterima kasih
atas kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Doa ini kami serahkan ke hadirat Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.